Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kisah dari Bang Ramdan Hadi berhaji dengan uang pesugihan. Mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Aku pun menghampiri Mas Fajar. Meskipun langkah kaki ini terasa berat, bagaimanapun ini semua demi anak-anakku, agar mereka tidak curiga ada sesuatu yang terjadi. Nah gitu dong, jangan malu-malu, ucap Wawan. Mas, sapaku dengan senyum mengembang. Ada apa, Mur? Mas Fajar sepertinya curiga dengan sikapku. Enggak ada apa-apa, Mas, balasku seraya duduk di sofa. Bapak keluar dulu, Jar. Bapak dan ibu mertua serta Pak Endi pergi keluar kamar. Dari sofa, aku terus memandangi anak-anakku yang terlihat senang. Sesekali, ku perhatikan Mas Fajar mencuri-curi pandang padaku. Bapak udah boleh pulang sekarang? Tanya Wawan. Belum, Wan. Tadi dokter udah kesini. Paling cepat lusa baru boleh pulang, balas Mas Fajar. Kayak pintu terbuka. Mas Firman dan Ustadz Khair datang. Bergegasku bangkit menyapa mereka. Dalam hati berharap tidak ada pembahasan tentang pesugihan di depan anak-anakku. Kedatangan mereka tidak begitu lama. Setelah mengobrol sebentar dengan Mas Fajar, mereka pun pulang. Wan, udah mau jam 5, sholat asar dulu, ucapku. Astagfirullah, Wawan sampai lupa, Bu. Saking senengnya lihat Bapak, balasnya. Aku dan Wawan pergi ke musola. Sekembalinya dari musola, terlihat ibu dan bapak mertuaku sudah duduk di samping Mas Fajar. Mur, itu tangan Rima kenapa? Tanya Mas Fajar. Waktu main di ruang tengah, gak sengaja nabrak rak kaca, balasku. Rama yang dorong, ayah, timbal Rima. Rama jangan begitu, bahaya. Nanti kalau adik kenapa-napa gimana? Mas Fajar menegur Rama. Bukan Rama, ayah, perempuan jelek yang dorong Rima, balasnya. Perempuan jelek siapa? Mukanya jelek, banyak darahnya, jelasnya. Mas Fajar melirik ke arahku. Begitu pula Wawan. Mungkin Rama cuma salah lihat, Mas, ucapku. Enggak, Bu, elak Rama. Udah yang penting sekarang Rima ndak kenapa-napa. Ibu mertuaku memotong percakapan kami. Kutatap jam di ponsel, sudah menjelang maghrib. Dari tadi, Mas Fajar sedang asik mengobrol dengan Rama dan Rima. Udah sayang, ayahnya harus istirahat, ucapku seraya menghampiri Rama dan Rima. Ya, ibu, protes mereka berdua. Besok kesini lagi. Gak apa-apa, Mur, ucap Mas Fajar. Iya, namanya juga anak-anak, kangen sama bapaknya. Kok malah diajak pulang sih? Sahut ibu mertuaku. Kan besok anak-anak masih sekolah, Bu, balasku. Ya bisa nanti kan pulangnya 1 atau 2 jam lagi. Aku memilih diam, tak mau menanggapi ucapan ibu mertua. Adzan maghrib berkumandang. Bergegas aku pergi ke musola. Tanpa sadar, di belakang ada Wawan yang membuntuti. Bu, tunggu, panggil Wawan sambil berlari kecil. Ibu kenapa sih? Tanyanya. Gak kenapa-napa, balasku. Ibu lagi ada masalah sama nenek ya? Enggak, Wawan, elakku. Jangan bohong, Bu. Wawan bisa lihat sendiri. Dari tadi ibu kayak enggak mau natap nenek. Terus duduknya juga jauh-jauhan. Ya, ada masalah sedikit pas kemarin nenek ke rumah, Wan. Tuh kan, masalah apa sih, Bu? Wawan juga pengen tahu. Udah, kamu gak usah tahu, balasku seraya masuk ke dalam musola. Ya, ibu gitu terus, balasnya. Ikut masuk ke musola. Sesudah sholat, kami kembali ke kamar perawatan.
Kini aku lebih banyak diam, tak mau banyak bicara. Sayang, sekarang pulang dulu ya. Besok kesini lagi sama ibu. Kasihan tuh, ibu dari tadi duduk nungguin, ucap Mas Fajar. Iya ayah, memang kedua anakku itu lebih nurut dengan bapaknya. Murni pulang dulu mas, ucapku seraya mencium punggung tangan Mas Fajar, diikuti oleh Wawan. Kemudian pamit pada ibu dan ayah mertuaku. Keesokan harinya, sehabis maghrib, kami kembali ke rumah sakit. Sekalian aku membawa bekal makanan untuk Mas Fajar. Wah, tahu aja mas kangen sama masakanmu, Mur. Mas Fajar terlihat senang dengan apa yang kubawa. Ia pun memakannya dengan lahap. Enak, Mur, ucap Mas Fajar sesaat setelah menghabiskan makanannya. Seharusnya aku senang dengan pujiannya, namun hanya senyum tipislah yang bisa kutunjukkan. Semua peristiwa, rahasia dan teror yang terjadi akhir-akhir ini sepertinya sudah mengubah perasaanku pada Mas Fajar. Di satu sisi aku tetap mencintainya, namun di sisi lain tetap tidak bisa memaafkan perbuatannya. Ada apa, Mur? Mas Fajar seperti mulai curiga dengan perubahan sikapku. Enggak apa-apa, Mas, balasku. Kreat, pintu terbuka. Ibu mertuaku masuk ke dalam kamar. Ya, ibu telat. Murni tadi bawa makanan. Enak, ucap Mas Fajar. Ibu udah makan, balasnya seraya duduk di sofa. Bu, malam ini udah ya, gak usah jagain Fajar. Loh, kenapa emangnya? Ibu udah datang sini. Gak apa-apa, Fajar cuman pengen Murni yang temenin. Mas Fajar menatapku. Mau kan, Mur? Sambungnya. Nanti anak-anak gimana, Mas? Balasku. Nanti biar ibu aja yang jaga anak-anak. Ya udah, Mas. Dengan berat hati aku harus menyetujui permintaan Mas Fajar. Sekitar pukul 9 malam, anak-anak dan ibu mertuaku pulang. Kini hanya tinggal aku dan Mas Fajar saja. Jadi kamu sudah tahu, Mur? Perkataan Mas Fajar itu sontak membuatku kaget. Apa ibu yang cerita, Mas? Ibu sudah cerita semua, Mur. Termasuk kamu yang gak mau kasih pinjam uang. Apa ibu cerita alasan Murni gak mau kasih pinjam uang? Ya, intinya kamu gak mau Mas sembuh kan? Astagfirullah, Mas. Setiap hari Murni doain Mas biar cepat sembuh. Sekarang Mas malah nuduh Murni begitu. Kalau begitu kenapa kamu gak mau pinjemin ibu uang? Mas udah tahu kan uangnya untuk dibeliin apa? Iya, Mas udah tahu. Jadi ngapain Mas tanya ke Murni? Mas udah tahu juga kan kalau itu dosa besar? Allah Maha Pengampun, Mur. Nanti bisa tobat. Yang penting Mas dan keluarga kita aman dulu dari kejaran jin pesugihan. Astagfirullah, Mas. Jangan lupa kalau Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk niat buruk Mas itu. Ingat, Mas, azab Allah itu pedih. Sebagian udah Mas rasakan saat di tanah suci. Itu baru azab dunia, Mas. Lalu bagaimana dengan azab di akhirat nanti? Udah kamu jangan ceramah, Murni. Sebagai istri, Murni wajib mengingatkan, Mas. Sebelumnya semuanya terlambat. Maksud kamu apa? Kamu mau ngedoain Mas cepet-cepet mati? Murni gak bilang gitu, Mas. Udah capek ngomong sama kamu, Mur. Mas Fajar memalingkan wajah. Kutatap punggungnya. Orang yang sangat kucintai ternyata sudah jatuh terlalu dalam, hingga berani-berani ingin mempermainkan Allah. Ya Allah, berikanlah suamiku hidayah, ucapku dalam hati, diikuti air mata yang mengenang di pelupuk mata. Mas Fajar membalikan badan. Buru-buru ku seka air mata sebelum ia melihatnya. Kamu gak ngalamin apa yang Mas alamin, Mur? Semua yang Mas alami itu memang karena perbuatan Mas sendiri. Mas ngelakuin itu semua tapi demi kamu dan anak-anak, Mur. Apalagi waktu itu gak ada pilihan lain. Banyak pilihan lain kok, Mas. Tapi Mas terlalu mengikuti bujuk rayu setan. Coba Mas pikirin, gimana kalau anak-anak sampai tahu? Sambungku. Nah makanya kamu harus bisa jaga rahasia, Mur. Sebaik-baiknya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Wawan udah mulai curiga semenjak ngalamin kejadian aneh akhir-akhir ini. Malahan kemarin dia sampai kesurupan dan mau bunuh Murni. Mas Fajar terlihat terkejut.
Sepertinya ibu mertuaku belum menceritakan bagian itu. Apa ibu nggak cerita, Mas? Tanyaku memastikannya. Ibu nggak cerita? Sekali ini aja, Mas. Murni minta Mas jujur. Ceritain semua yang udah Mas lakuin selama ini. Soalnya perempuan itu udah mulai mengancam anak-anak. Mas Fajar terdiam, menatapku lumayan lama. Mur, waktu itu Mas benar-benar terpaksa. Selama beberapa hari mencari pinjaman, tapi gak ada satupun yang ngasih. Mas Firman dan ibu gak bisa bantu banyak. Apalagi biaya rumah sakit terus membengkak. Akhirnya ibu kenalin Mas sama Pak Endi. Dia salah satu paranormal yang lumayan terkenal di tempat ibu. Dari sana Mas diajak pergi ke Gunung Gede untuk ngelakuin perjanjian sama wanita kelelawar itu. Sudah kuduga ibu mertuaku berbohong saat bilang Pak Endi adalah guru ngaji. Dari penampilannya saja sudah tidak cocok dengan titel itu. Wanita kelelawar? Tanyaku. Dia wanita yang dilihat Wawan dan Rama. Wujudnya aslinya setengah manusia dan setengah kelelawar, balasnya. Dia menawarkan kekayaan, tapi sebagai imbalannya Mas harus ngasih tumbal ayam cemani dan kepala kerbau tiap bulannya. Sambungnya. Bagaimana kalau tumbalnya gak dikasih, Mas? Dia pasti marah besar, Mur. Terus coba celakain keluarga kita. Bisa-bisa salah satu dari kita bakal jadi tumbal pengganti. Apa Mas takut sama dia? Dia kuat, Mur. Mas takut dia injer anak-anak. Tapi kan dia udah hampir celakain Wawan sama Rima. Apa Mas masih mau kerja sama dengan dia? Sekarang udah gak akan lagi, Mur. Ibu bilang dia udah ngasih permintaannya. Astagfirullah, berarti ini bakal terus berlanjut dong, Mas. Apa Mas gak kuat sama murka Allah? Mas takut, Mur, tapi Mas juga capek disiksa sama dia. Disiksa gimana, Mas? Mas Fajar pun mulai bercerita. Semuanya berawal dari rencana keberangkatannya ke Tanah Suci. Jujur, Mas sebenarnya gak mau pergi haji. Tapi Mas gak enak nolak ajakan Ustadz Haidir terus. Dengan terpaksa, Mas Fajar akhirnya pergi ke Tanah Suci. Walaupun itu mertuaku sudah melarangnya. Pak Endi bilang sebelum berangkat harus dilepasin dulu. Ucap Mas Fajar. Apa yang dilepasin? Si wanita kelelawar itu. Dia sering ikut sama Mas. Bahaya kalau dia sampai ikut sampai ke Mekah. Hal yang dikhawatirkan Pak Endi pun terjadi. Tanpa disadari olehnya, si wanita kelelawar itu ikut ke Mekah. Alhasil di sana menjadi bulan-bulanan jin muslim penjaga tempat-tempat suci. Mas lihat dia disiksa, Mur, dipukul, diseret dan dicambuk. Semua yang dia rasain, Mas juga rasain. Di perjalanan pulang, Ustadz Haidir menawarkan untuk melepas jerat pesugihan itu. Mas Fajar sudah mengiyakan, tapi ternyata itu hanya basa-basi saja. Setibanya di rumah, Mas Fajar malah bercerita pada ibu mertuaku. Alhasil mereka melakukan ritual tambahan untuk permintaan maaf. Anak buah si wanita kelelawar itu marah besar waktu lihat dia pulang ke sini dalam kondisi mengenaskan. Ritual permintaan maaf sudah dilakukan, namun itu saja tidak cukup. Si wanita kelelawar malah minta lebih. Dia minta salah satu dari anak kita, Mur. Astagfirullah. Spontan aku beristighfar. Selama beberapa hari Pak Endi melakukan perundingan, tapi tidak membuahkan hasil. Para jin pesugihan yang ingin balas dendam itu terus menyerang Mas Fajar hingga akhirnya mereka membawa Mas ke tempatnya. Bawa gimana, Mas? Ini mungkin gak masuk akal, Mur, tapi benar-benar kejadian. Jiwa Mas alias sukma Mas dibawa sama mereka ke tempat penyiksaan. Ya Allah, di tempat itu Mas disiksa habis-habisan, diikat pakai rantai, ditarik-tarik kayak kambing, dicambuk pakai pecut berduri, sampai harus berjalan di bara api. Rasanya kayak mimpi, Mur. Cuman sakitnya masih kerasa. Apa waktu itu Mas pernah ke rumah? Tanyaku. Soalnya ceritanya mirip dengan yang kulihat sehari setelah Mas Fajar koma. Iya, dia beberapa kali bawa Mas ke rumah. Di sana Mas berusaha minta tolong ke kamu dan anak-anak. Ya Allah, ternyata benar. Apa yang benar, Mur? Aku pun menceritakan semua kejadian setelah Mas Fajar koma.
Jadi kamu sama Wawan lihat? Iya mas. Si wanita kelelawar itu pun datang menemui Mas Fajar. Ia membawa Mas Fajar pergi dari tempat itu. Tak lama, Mas Fajar pun bangun dari koma. Kenapa dia nolongin mas? Tanyaku. Yang jelas dia sempat bilang kalau permintaannya sudah disetujui. Ayam cemani dan kepala kerbau itu maksudnya? Iya Mur, apa mas nggak pernah berpikir untuk lepas dari wanita kelelawar itu? Sempat terlintas Mur, tapi dia selalu tahu, terus datang buat ngancam mas. Sekarang pertanyaannya murni ganti. Apa mas mau terbebas dari pesugihan itu? Mau Mur, tapi susah. Sekarang gak ada pilihan lain. Gak ada gimana mas? Kalau mas berhenti sekarang, semua yang udah mas dapetin selama ini bakal diambil lagi. Murni ikhlas mas. Daripada harus ngasih makan anak-anak pakai uang haram. Terus anak-anak gimana? Insya Allah mereka juga ikhlas. Yang paling penting mas mau bebas dari pesugihannya itu. Urusan rezeki kita bisa mulai dari awal lagi, seperti dulu. Mas Fajar terdiam. Sepertinya ia memikirkan ucapanku. Memangnya kamu tahu gimana cara terbebas dari jerat pesugihan? Tanya Mas Fajar. Nanti murni tanyain ke Ustadz Khaidir. Insya Allah beliau punya solusinya. Sekarang tinggal balik ke mas sendiri. Mas mau Mur. Mas juga udah capek terus dikejar-kejar mereka. Ya sudah, besok murni telepon Ustadz Khaidir. Sekarang udah mau tengah malam, mending mas istirahat dulu. Iya Mur. Aku berpindah ke sofa yang agak panjang untuk dijadikan tempat tidur. Sementara Mas Fajar sudah mulai menutup matanya. Tak lama kami berdua pun tertidur. Keesokan paginya, aku langsung menghubungi Ustadz Khaidir dan Mas Firman. Mereka pun bersedia membantu Mas Fajar terlepas dari jerat pesugihan. Rencananya, nanti malam mereka akan datang ke rumah sakit. Mas, murni pulang ke rumah dulu ya. Soalnya gerah, belum mandi sama ganti baju. Iya Mur, paling bentar lagi juga ibu datang. Aku pun pulang. Setibanya di rumah, Wawan sudah menyambutku di ruang tengah. Rama sama Rima udah berangkat sekolah Wan? Tanyaku. Udah, tadi diantar nenek, balasnya. Bu, hari ini jadi ke rumah sakit lagi kan? Sambungnya. Kayaknya besok aja Wan. Soalnya nanti malam bapak mau ketemu Ustadz Khaidir, balasku. Baik bu. Aku masuk ke dalam kamar. Hawa panas langsung menyergap. Segera aku nyalakan pendingin ruangan. Setelah mandi aku merebahkan diri sebentar di atas tempat tidur. Tanpa sadar aku pun tertidur. Murni, bisik seseorang. Perlahan ku buka mata. Di hadapanku sudah berdiri sosok yang menakutkan. Seluruh tubuhnya berwarna hitam. Matanya merah. Mulutnya besar dengan gigi taring memanjang. Rambutnya terurai hingga ke lantai. Tangannya besar dengan kuku panjang. Yang membuatnya lebih menakutkan adalah sayap yang sangat besar hingga memenuhi kamar. Jangan ikut campur jika tidak mau mati, hardiknya. Sontak aku langsung terbangun dari tidur. Berkali-kali membaca istighfar. Apa itu wujud asli dari si wanita kelelawar? Aku beranjak dari tempat tidur, pergi keluar kamar. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 12 siang. Sepertinya Wawan sudah berangkat kuliah. Bergegasku pergi ke kamar mandi, mencuci muka lalu pergi ke toko. Di toko aku hanya mampir sebentar. Kemudian pergi menjemput Rama dan Rima di sekolah dan kembali ke toko. Hes, tolong jagain Rima dan Rama sebentar ya. Ibu mau sholat dulu, ucapku. Iya bu, balasnya. Pukul 4 sore, aku, Rama dan Rima pulang ke rumah. Terlihat mobil Wawan sudah ada di halaman depan. Assalamualaikum, salamku saat memasuki rumah. Waalaikumsalam, balas Wawan. Udah pulang Wan? Iya bu, tadi cuma 2 mata kuliah saja. Aku mengantar Rima dan Rama ke kamarnya, lalu mengganti baju mereka dan menemani mereka tidur. Setelah itu pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Bu, dari tadi teleponnya bunyi, ucap Wawan saat ku melewati ke ruang tengah. Oh ya, handphonenya masih ada di tas, balasku seraya masuk ke dalam kamar. Ku ambil ponsel di dalam tas.
Nama Ustadz Khaidir muncul di layar. Kuletakkan ponsel di atas nakas, lalu mengambil mukena yang kugantungkan dekat pintu. Kukenakan mukena itu, menggelar sajadah dan mulai sholat. Ya Allah, ucapku dalam hati saat tubuh ini merasakan gatal yang luar biasa. Sulit rasanya khusyuk dalam situasi seperti ini. Rasa gatal itu semakin menjadi-jadi. Kini seakan-akan menjalar ke seluruh tubuhku. Aku pun tak henti-hentinya menggaruk. "Wan," panggilku. "Iya bu," sahutnya. "Sini Wan." Wawan membuka pintu lalu masuk ke dalam kamar. "Astagfirullah," ucapnya saat melihatku. "Ibu kenapa?" tanyanya. "Gak tahu, badan ibu gatal banget Wan." Balasku masih terus menggaruk-garuk wajah dan anggota tubuh lainnya. "Muka ibu merah banget bu." Aku bangkit melihat cermin. Benar, wajahku terlihat memerah. Ya Allah, panas. Kini rasa gatal itu berubah menjadi panas. Ibu lepas mukenanya. Ternyata badanku sudah dipenuhi ruam-ruam merah. Ya Allah, kenapa ini? "Itu apa bu?" tanya Wawan sambil menunjuk bajuku. Kulihat ada serbuk berwarna hitam mengotori bajuku. "Ini apa ya Wan?" tanyaku sembari memegang serbuk hitam itu. Tak lama jemariku terasa sangat gatal. "Ibu mending ke kamar mandi, terus ganti baju." Aku berlari ke kamar mandi dan mengganti baju. Beberapa kali kubasuh tubuh ini dengan air, tapi rasa panasnya tak juga hilang. "Wan, tolong teleponin Ustadz Khaidir," ucapku. "Handphonenya ada di atas nakas," sambungku seraya duduk di kursi ruang tengah. "Halo, assalamualaikum," ucap Wawan yang sedang menelpon sembari menghampiriku. "Loudspeaker Wan." "Waalaikumsalam," balas suara dari balik telepon. "Ustadz Khaidir." Wawan menyerahkan ponselnya padaku. "Assalamualaikum Pak," ucapku memberi salam. "Waalaikumsalam Mur. Tadi saya telepon tidak diangkat-angkat," balasnya. "Maaf Pak Ustadz." "Oh ya, saya cuma mau ngasih tahu kalau hari ini tidak bisa pergi ke rumah sakit. Soalnya kaki saya terkilir, jatuh di kamar mandi." "Innalillahi." "Pak Ustadz, saya boleh minta tolong?" "Iya Mur, ini di dalam mukena saya ada serbuk hitam yang kalau kena badan rasanya gatal dan panas. Itu apa ya Pak Ustadz?" tanyaku, masih berusaha menahan rasa panas di tubuh. "Sebelumnya, kamu ngerasa ada yang sesuatu yang janggal gak Mur?" "Sebelumnya murni cuma mimpi kedatangan makhluk serem Pak Ustadz." "Ini mungkin ulah dia. Sekarang kamu ambil segelas air," perintah Ustadz Khaidir. Wawan yang mendengar langsung mengambil air di dapur, kemudian menyerahkannya padaku. "Udah Pak Ustadz, deketin ke handphonenya." Ustadz Khaidir mulai membacakan ayat-ayat suci, lebih ke ayat-ayat ruqyah, dengan beberapa tambahan lainnya. Setelah selesai, ia memintaku untuk segera meminum airnya sebagian. Sebagian lainnya diusapkan pada bagian tubuh yang terasa panas. Alhamdulillah. Setelah melakukan perintah Ustadz Khaidir, rasa panasnya perlahan menghilang. "Gimana Mur?" tanya Ustadz Khaidir. "Alhamdulillah Pak Ustadz, panasnya agak berkurang." "Kalau panasnya masih berlanjut, kamu ulangi aja bacaan tadi. Nanti saya kirim pesan ayat-ayat apa yang harus dibacakan." "Baik Pak Ustadz." "Jangan lupa terus berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari tangan-tangan jahat," pesan Ustadz Khaidir. "Insya Allah kalau besok kaki saya sudah membaik, nanti saya datang ke rumah sakit. Ada yang harus saya bicarakan juga." "Baik Pak Ustadz, semoga lekas sembuh, makasih bantuannya." "Sama-sama Mur, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Telepon ditutup. "Bu," ucap Wawan. "Iya Wan." "Kayaknya Wawan tahu itu kerjaan siapa." "Maksud kamu apa Wan?" "Kemarin malam aku lihat ada yang datang ke rumah." "Siapa?" "Bapak-bapak yang kemarin ke rumah Bu." "Pak Endi? Ngapain dia kesini malam-malam?" "Nggak tahu Bu, kesininya juga malam banget, sekitar jam 12-an. "Kamu lihat dia ngapain aja di rumah?" "Enggak Bu, soalnya Wawan di kamar." "Kalau ini beneran kerjaan Pak Endi, berarti nenek juga terlibat ya Bu?" "Nggak tahu Wan, semoga aja nggak terlibat." Aku masih berprasangka baik pada ibu mertuaku. Semoga saja dia benar-benar tidak terlibat. Namun bila dugaan Wawan benar, maka apa yang direncanakan oleh ibu mertuaku dan Pak Endi
Apa mereka berniat mencelakaiku? Sementara rasa panas dan gatal sudah hampir menghilang, aku pun bangkit. Berjalan menuju kamar diikuti Wawan. "Mukenanya mau diapain, Bu?" tanya Wawan sambil melihat mukena yang tergeletak di lantai. "Nanti Ibu bakar aja." "Jangan Bu, biar Wawan aja." Wawan berlari keluar kamar lalu kembali dengan membawa beberapa kantung plastik guna melindungi tangannya. Kemudian mukena itu dimasukkan ke dalam plastik dan dibawa ke halaman. Sementara aku membersihkan sisa-sisa serbuk hitam yang ada di dekat sajadah. Buah! Terdengar suara ledakan yang cukup keras, arahnya dari luar. Bergegas ku berlari ke sana. Terlihat Wawan yang sedang berdiri menjauh dari mukena yang terbakar. "Ada apa, Wan?" tanyaku. "Nggak tahu, Bu. Tadi meledak gitu. Apa jangan-jangan dari plastiknya?" balasnya. "Ya bisa juga dari bahan mukenanya. Udah tinggalin aja, Wan." Aku mengajak Wawan masuk ke dalam. Aku kembali ke dalam kamar, memeriksa setiap barang di sana. Khawatir serbuk hitam itu tidak hanya ditaburkan di mukenaku saja. Kubuka lemari, mulai mengecek satu persatu pakaianku. Alhamdulillah tidak ada. Wawan masuk ke dalam kamar ikut membantuku memeriksa setiap sudut kamar. Ini apa, Bu?" tanyanya sambil berdiri di samping nakas. "Apa, Wan?" Aku tak melihat apa-apa. "Ibu sini deh." Aku menghampiri Wawan. "Ada apa, Wan?" "Tuh lihat." Wawan menunjuk sebuah benda yang tergeletak di lantai. Bentuknya seperti bungkusan kain kecil berwarna hitam. "Dapat dari mana, Wan?" "Dari dalam sarung bantal." Astagfirullah, ternyata dari bantal yang sering kupakai. Wawan berlari keluar kamar, kembali membawa kantong plastik. Kemudian membawa bungkusan itu keluar rumah. Sementara aku mengikutinya dari belakang. Kemudian, bungkusan itu dilempar ke tempat pembakaran mukena. Api yang tadinya sudah sangat kecil tiba-tiba menjadi besar, diikuti suara ledakan. Astagfirullah, teriakku melihat fenomena aneh tersebut. Tak lama, apinya menghilang, diikuti kepulan asap hitam yang terbang tertiup angin. "Kok bisa ada orang sejahat itu sama ibu?" tanya Wawan. "Ibu juga nggak tahu, Wan." Wawan yakin ibu tahu sesuatu tapi nggak mau cerita. Lalu aku pun duduk di kursi teras. Wawan udah gede, Bu. Wawan udah bisa ngerasain perubahan sikap ibu. Ditambah beberapa kejadian aneh di rumah, ucapnya seraya duduk di sampingku. Aku menarik nafas panjang. Apakah ini saatnya menceritakan semuanya pada Wawan? "Begini, Wan. Mungkin yang nanti ibu ceritakan ini bakal bikin kamu kaget. Tapi ibu mohon kamu jangan marah sama bapak ya," ucapku. "Kenapa Wawan harus marah sama bapak?" tanyanya. "Jadi selama ini bapak kamu melakukan pesugihan. Ibu juga baru tahu dari Ustadz Haidir." "Ya Allah, Bu, jadi semua ini hasil pesugihan?" "Iya, Wan, semuanya." "Astagfirullah, Bapak." Wawan sangat marah. "Kan udah ibu bilang kamu jangan marah-marah begitu." "Gimana gak marah, Bu? Jadi selama ini Wawan hidup dari uang haram. Jangan-jangan perempuan yang bikin Wawan kesurupan itu gara-gara pesugihan?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Pantas kemarin ibu gak mau bahas masalah itu. Berarti nenek juga udah tahu dong bapak ngelakuin pesugihan. "Iya, Wan, nenek udah tahu." Atau jangan-jangan malah nenek juga terlibat, seperti dugaan Wawan tadi. Aku kembali mengangguk pelan. "Astagfirullah, Bu, gimana keluarga kita mau dapat keberkahan dari Allah kalau harta yang kita dapatkan dari uang haram? Terus ibu kenapa diam aja?" "Tadi malam ibu dan bapak udah berdiskusi mau ngelepas semuanya, Wan." "Melepas semuanya gimana, Bu?" "Rumah, mobil, toko, dan sawah. Pokoknya semua benda yang berasal dari hasil pesugihan." "Wawan sih gak masalah, Bu. Kalau perlu berhenti kuliah pun gak apa-apa. Toh uang kuliah Wawan juga pasti dari uang haram. Ibu berat sama Rama dan Rima ya?" "Iya, Wan. Insya Allah nanti Wawan cari kerja, Bu. Biar Rama dan Rima terus bisa sekolah. Urusan kuliah nanti bisa mulai lagi kalau udah ada rezeki lebih." Ya Allah, aku tak menyangka anak sulungku bisa sedewasa ini. Ia bisa menyikapi masalah ini dengan bijak. "Bu," panggil Rama yang sudah berdiri di dekat pintu. Udah bangun?" balasku seraya menghampirinya. Kami semua pun masuk ke dalam, duduk di ruang tengah sambil menonton televisi.
sebuah pesan masuk di ponselku dari Mas Firman. Ia mengabarkan kalau tidak bisa datang karena anaknya mendadak sakit. Berarti malam ini aku sendirian yang harus pergi ke sana. Ada sesuatu yang harus kubicarakan dengan Mas Fajar. Mau kemana, Bu? Tanya Wawan saat ku keluar kamar dengan pakaian rapi. Ibu mau ke rumah sakit dulu ya. Nginep, Bu. Kalaupun nginep paling pagi udah pulang, Wan. Ya udah. Wawan tampak tidak tertarik ikut pergi ke rumah sakit. Tidak seperti sikapnya tadi pagi yang menggebu-gebu ingin bertemu Mas Fajar. Ia juga tidak menawarkan diri untuk mengantarku ke sana. Ibu pergi dulu ya, Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu. Kurang dari 30 menit aku sudah tiba di rumah sakit. Tak terlihat siapapun di depan kamar Mas Fajar. Aku berharap ibu mertuaku ada di dalam. Kriat. Ku buka pintu lalu masuk ke dalam. Hanya ada Mas Fajar yang berbaring sambil menatapku. Murni, mana Ustadz Haidir sama Mas Firman? Tanyanya. Ustadz Haidir sama Mas Firman belum bisa datang, Mas. Kok mendadak banget? Katanya kemarin bisa datang. Harusnya Mas tahu kenapa Ustadz Haidir dan Mas Firman gak bisa datang. Maksudnya, Mas benar-benar gak tahu. Ini ada hubungan sama wanita kelelawar itu, Mas. Dia pasti yang bikin Ustadz Haidir jatuh di kamar mandi dan anak Mas Firman mendadak sakit. Kok kamu bisa yakin itulah dia, Mur? Soalnya Murni juga hampir dibikin begitu, Mas. Malah lebih parah. Yang bener kamu, Mur. Jadi Mas benar-benar gak tahu tentang ini. Demi Allah Mas gak tahu, Mur. Walaupun Mas Fajar mengucapkan sumpah sakral dengan menyebut nama Allah, entah mengapa hati ini masih terasa ragu. Apakah kali ini Mas Fajar berkata jujur? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Bang Ramdan, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit ya. Dan sambil nungguin teman-teman juga bisa mampir ke channel cadangan admin yang satunya. Tuh di layar akhir ada teman-teman. Dilihat infonya ya. Di layar akhir ada tuh. Tinggal disentuh aja nanti langsung otomatis masuk ke channel cadangan admin tersebut di Tony FS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman.